Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dari salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Salawat diringi salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Atha'illah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan mumpung suasananya masih di bulan Syawal, setelah kita libur hampir 2 bulan ya, di bulan suci Ramadan dan juga di awal daripada bulan Syawal, izinkanlah saya pada kesempatan subuh kali ini, sebelum kita mulai kembali bacaan kita dengan kitab Al-Hikam, untuk mengucapkan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khairin. Semoga
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amal soleh dan ibadah kita diterima di sisinya Allah, dan diangkat derajat kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan membaca kata hikmah berikutnya, kata hikmah ke-102, di mana pada kata hikmah ke-102 ini Imam Ibnu Athaillah Iskandari kembali memberitahukan kita mengenai salah satu rahasia doa. Kata beliau, mata atlaqaka lisanaka bitalabi fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Kapan saja Allah Subhanahu wa ta'ala membuat lisan kita itu fasih, lisan kita itu lancar dalam memanjatkan dan melantunkan setiap doa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita, fa'lam, maka ketahuilah oleh kita, annahu yuridu an yu'tiyaka, pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan apa yang kita minta di dalam doa. Nah, jadi pada saat kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk fasih di dalam berdoa, meminta dan bermunajat agar kebutuhan dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah, maka pada saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya sedang ingin mengabulkan apa saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesuai dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang meminta kita untuk tidak pernah lupa berdoa, ya. Allah yang perintahkan. Jadi doa itu sebenarnya kewajiban. Justru di dalam agama, kalau ada seorang muslim yang tidak pernah berdoa, keislamannya dipertanyakan oleh Rasulullah dan juga oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Karena kita selalu diminta sama Allah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan doa-doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kalau hambaku meminta kepadaku, katakan Muhammad kepada mereka, inni qarib, saya ini dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, mengabulkan semua doa yang dipanjatkan kepada dirinya. Nah, tapi dengan dua syarat, fal yu'minu bi falyastajibu li la'allahum yarshudun. Hendaknya yang pertama orang yang berdoa itu iman dulu kepada Allah, dan juga melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya cuma dua itu saja, iman dan juga lakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dijelaskan kemudian oleh Imam Ibnu Athaillah Iskandari, ay mata halla maulaka uqdatu lisan, atau haulaka ay mata halla maulaka uqdata lisanika allati aujabahal istighna'u bil aghyar wa adamu ru'yatil faqati wal iftiqar bi an ashhadaka faqruka wa faqatuka hatta da'autuhu bilisanil iddirar fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka bisidqil wa'di bi ijabati du'ail muddar. Kapan saja Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan segala macam bentuk belenggu pada lisan kita, allati aujabahal istighna'u bil ahyar, yang Allah tempelkan belenggu itu pada lisan kita ketika kita bergantung hidupnya kepada sesama manusia.
Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makin melekat kita dengan dunia, makin sulit Allah mengabulkan doa, ya. Makin bergantung kita dengan sesama manusia, lepas juga gantungan kita kepada Allah. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya bahkan menyebut saat manusia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun tangan membantu usaha kita manusia. Tetapi pada saat manusia tidak pernah mengangkat kedua tangannya berdoa, pada saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas tangan dari segala urusan yang dilakukan oleh umat manusia. Nah, jadi penting sekali Bapak Ibu untuk kita tidak terlalu bergantung kepada sesama manusia, terlalu melekat kebutuhannya terhadap dunia, karena itulah yang menjadi sebab awal hilangnya atau tidak turunnya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita bisa melihat ataupun membaca kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu kita selama kita tidak melekat dengan kebutuhan duniawi, dan juga kita tidak bergantung dengan sesama manusia. Laqad wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Telah dahulu kalimat kami untuk terus membantu hamba-hamba kami yang menjadi utusan kami. Ya, innahum lahumul mansurun. Mereka akan masuk menjadi golongan-golongan yang akan kami bantu. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Tentara kamilah yang selalu akan menang dalam kehidupan manusia. Tapi tadi Bapak Ibu syaratnya kita mengangkat dua tangan kita, tidak melekat kita dengan manusia, dengan kebutuhan duniawi. Pada saat itulah fasih lisan kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan kebutuhan dan keinginan kita. Tetapi sebaliknya, pada saat kita terlalu melekat dengan dunia, bergantung kepada manusia, di saat itulah terjadi uqdatul lisan. Lisan kita itu terbelenggu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Wa adamu ru'yatil faqati wal iftikar. Pada saat manusia melekat dengan dunia, bergantung kepada manusia, dia tidak bisa melihat, ya, pada dirinya itu butuh dan fakir akan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi manusia, Pak, kalau hidupnya serba berkecukupan, dia tidak akan pernah merasa dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sering dibantu oleh sesama manusia. Dia tidak bisa melihat kalau bantuan itu hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada saat bi'an ashhadaka faqraka wa bi'an ashhadaka faqruka wa faqatuka, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan, mempersaksikan kefakiran dan kebutuhan kita, nggak ada lagi tempat kita minta tolong. Manusia tidak ada yang bisa bantu kita, ya. Dunia apapun tidak ada yang bisa membuat kita selamat dari satu musibah ataupun ujian. Di saat itulah biasanya manusia akan berdoa kepada Allah. Hatta da'autahu bilisanil iddirar. Tapi dalam keadaan terjepit seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lisan kita manusia akan fasih untuk berdoa kepada Allah. Manusia itu kalau sudah kepepet, ya, apa yang tidak dilakukan selama ini bisa dilakukan, Bapak Ibu. Kalau kepepet dikejar anjing, tembok 2 meter pun bisa kita loncat, ya.
Begitu juga pada saat kepepet tidak ada orang lain yang bisa membantu kita, lisan kita pada saat itu fasih dalam memunajatkan doa kepada Allah. Di saat seperti itulah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sedang mau mengabulkan doa kita yang selama ini kita panjatkan kepada dirinya. Nah, ini maka kemudian Syekh atau Imam Ibnu Athaillah Iskandari mengatakan fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka, pada saat kita terjepit, kepepet, minta bantuan ke sana kemari, tidak ada yang membantu kita. Nah, pada saat itulah kita mengangkat kedua tangan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Fa'lam, kalau keadaan ini terjadi sehingga khusyuk betul kita berdoa, fasih betul kita memanjatkan semua kebutuhan dan keinginan kita kepada Allah, dalam kondisi dan keadaan seperti inilah annahu yuridu an yu'tiyaka, Allah Subhanahu wa taala sedang mau memberikan apa yang kita minta kepada diri kita, bisidqil wa'di bi ijabati du'ail muqtar, karena Allah berulang kali di dalam Al-Qur'an berjanji untuk mengabulkan doa-doa orang yang sudah terjepit atau dalam keadaan kepepet. Nah, itu firman Allah Bapak Ibu, berulang kali Allah berfirman tentang itu. Nah, yang paling jelas dan yang paling tegas diantaranya di dalam surat An-Nahl ayat 62. Firman Allah, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'ul ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amma yujibul muddarra idza da'ah, dialah Tuhan yang akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh orang kepepet, oleh orang terjepit, oleh orang yang dalam kehidupannya no option, tidak ada pilihan. Maka Bapak Ibu jangan heran kenapa di dunia ini banyak sekali orang sukses yang ketika dalam menjalani hidupnya itu tidak ada lagi pilihan. Kita orang yang punya privilege, berasal dari keluarga berkecukupan, berkelimpahan, hidup ini Bapak Ibu punya banyak pilihan. Kalau nggak masuk sekolah A, ya sekolah B. Nah, kalau nggak kerja di kantor A, bisa juga kerja di kantor B. Kebetulan kepala kantor A, bapak kita, kepala kantor B, adik ibu kita. Ya. Jadi gampang itu orang yang punya banyak pilihan. Biasanya orang yang punya banyak pilihan ini Bapak Ibu tidak pernah merasakan kejepit hidupnya, tidak pernah merasakan kepepet di dalam kehidupannya. Nah, maka biasanya orang seperti ini terjebak ke dalam kelas middle income class, ya, orang kelas pertengahan itu terjebak di situ karena dia selalu berada di dalam zona nyaman, comfort zone, berada di situ. Tetapi orang yang terjepit, miskin, bapaknya sudah meninggal, jadi yatim, ibunya menanggung hidup 5 orang adik-adiknya, dalam keadaan tidak ada yang membantu, bahkan wali paman-pamannya membawa lari harta yang ditinggalkan sama orang tuanya. Sudah dalam keadaan seperti itu, ibunya sakit-sakit lagi. Nah, dia harus memutuskan, tidak ada pilihan. Kalau dia lanjut sekolah, tidak ada yang membiayai obat ibunya, tidak ada yang membiayai sekolah adik-adiknya. Akhirnya dia putuskan untuk bekerja banting tulang siang malam tanpa ada istirahat. Dengan bekerja seperti itu juga terus berdoa kepada Allah dalam keadaan kepepet seperti ini Bapak Ibu. Biasanya ini orang potensi suksesnya melebihi daripada orang yang dalam hidupnya punya banyak pilihan. Nah, maka mentalitas seperti ini dulu dipakai oleh panglima perang Islam yang bernama Tariq bin Ziyad. Ya, Tariq bin Ziyad satu hari dapat perintah dari Khalifah dinasti Bani Abbasiyah untuk menaklukkan Andalusia. Dia seberang
Andalusia itu dari Selat Gibraltar, ya. Karena nggak jauh itu. Andalusia itu Bapak Ibu dari Maroko cuma 15 menit. Nah, dari Selat Gibraltar itu seberang, setelah seberang bawa pasukan sekitar 15.000, 20.000 orang. Kapal-kapalnya itu diperintah untuk dibakar. Nah, tidak ada yang boleh disisain. Satupun skoci-skocinya juga dibakar semua. Nah, sama Tariq bin Ziyad. Pada awalnya tentara-tentaranya, pasukan-pasukan Tariq bin Ziyad ragu-ragu menjalani perintah panglimanya. Tapi kan dalam dunia militer itu tidak ada kata menolak perintah komandan, Bapak Ibu. Ya, dalam dunia militer itu mereka cuma tahu kata siap, walaupun seaneh apapun perintah yang disuruh sama komandannya. Orang militer itu cuma tahu satu saja, itu siap, laksanakan. Ya, nggak ada kata lain. Beda dengan kita sipil. Tapi Pak, kalau sipil itu masih ada. Tapi Pak, kan ini gini. Nah, itu sipil Pak. Militer tidak siap. Nah, apapun yang diperintahkan sama komandannya. Bakarlah kapal-kapal itu. Tentu pasukannya Tariq bin Ziyad penuh tanda tanya. Buat apa ini kapal dibakar? Tapi untuk menciptakan mentalitas kepepet tadi itu Pak, no option, tidak ada pilihan. Setelah semua kapal hangus terbakar, baru Tariq bin Ziyad berorasi berapi-api di depan pasukannya. Wahai kaum muslimin, pasukannya Rasulullah, sekarang di depan kalian pasukan musuh kalian, musuh agama, sedangkan di belakang kalian lautan. Kalau kalian mundur, kalian mati konyol, tenggelam di lautan ini. Tapi kalau kalian maju, kita juga mungkin mati, tapi matinya kita mulia. Pilih mana? Mati konyol ataupun mati mulia? Itu kan bukan pilihan. Pada ada orang yang sehat akalnya pilih mati konyol itu. Ya, nggak mulia manusia, nggak terhormat manusia mati dalam keadaan konyol, lari dari medan tempur, tenggelam di lautan. No option, nggak ada pilihan. Tapi seandainya kapalnya tidak dibakar, Pak, pasukan perang itu masih punya pikiran untuk mundur nanti. Perangnya mereka setengah hati, tidak sepenuh jiwa untuk benar-benar mau berjihad di jalan Allah. Mentalitas itu yang dipakai oleh Tariq bin Ziyad. Akhirnya beliau mampu menaklukkan Andalusia di bawah kekuasaan Islam itu ya. Pasukannya cuma 20.000. Lawan orang Spanyol waktu itu ratusan ribu itu. Banyak sekali, tidak sebanding. Tetapi bisa memenangkan pertempuran karena saat manusia berada dalam keadaan kepepet, terjepit, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berulang kali berjanji di dalam Al-Qur'an mengabulkan doa-doa orang yang terjepit, doa-doa orang yang kepepet. Amma yujibul muqtarra idza da'ah. Dialah Tuhan yang akan mengabulkan doa-doa orang yang terjepit, orang yang kepepet idza da'ah, tapi dengan syarat kalau orang yang terjepit dan kepepet ini merasa butuh dan kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang kejepit Pak, tidak merasa butuh, tidak berdoa dia kepada Allah. Nggak turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wa yakshifus su. Dalam keadaan kepepet itu kita berdoa, apa yang menjadi kesulitan, kesukaran kita Bapak Ibu pasti terangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan kita dalam keadaan seperti itu. Sama juga Bapak Ibu pernah nggak ngalami itu? Kita mau jual mobil misalnya, atau mau jual tanah butuh duit, atau mau jual rumah, ada 2 rumah, salah satu mau kita jual nggak kepake, apalagi lagi butuh duit nyekolahkan anak, nggak laku-laku, kita tawarin sana kemari nggak laku-laku, nyebar iklan lewat grup WhatsApp nggak ada yang baca, taruh iklan di berita online ya, di Shopee, di OLX,
Kita naikkan iklan, tidak ada yang mau beli. Tiba-tiba satu hari ada yang mau datang, Pak, mau lihat unit rumah kita yang mau kita jual itu. Tanya-tanya, lihat kondisi rumah, nawar tipis-tipis, akhirnya deal, transfer uang panjar, seminggu kemudian cash pelunasan semua. Sudah lunas, sudah laku itu rumah. Tiba-tiba Pak, beberapa hari kemudian ada lagi yang nelfon, kalau gue rumah, nyona yang minta. Pernah nggak ngalami itu? Kemarin Pak, 1 tahun penuh kita cari yang beli, nggak ada yang mau. Saat sudah laku, ada 2, 3, 4, 5, 6 orang lagi yang nanya, rumah kita masih dijual apa enggak? Apa itu sebabnya? Dalam ilmu tasawuf gimana itu dijelaskan? Kemarin nggak ada yang beli, tapi setelah laku, banyak yang nanya. Dulu nggak ada yang mau sama kita, Pak. Setelah menikah, banyak calon mertua yang nanya. Kemarin kemana Bapak? Saya padahal naksir sama anak Bapak. Tapi tidak berani, karena rumah Bapak besar. Rumah saya kecil. Kan gitu Pak, sering ya. Dalam kehidupan kita seperti itu. Ini penjelasannya apa? Penjelasannya Bapak Ibu ada pada ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Manusia itu kalau bersyukur dia penuh rasa keberlimpahan dari Allah. Keberlimpahan rasa syukur yang berkelimpahan itu Bapak Ibu akan mendatangkan keberlimpahan yang berikutnya. Nah, maka kata Allah, kalau kalian bersyukur aku tambah nikmat. Tapi waktu kita mencari pelanggan pertama yang mau membeli rumah kita, itu kan perasaannya dongkol, Pak. Ini prank aja ini. Udah telepon, nanya-nanya, habis waktu 15 menit, jadi enggak. Ada juga yang sudah sampai ke rumah kita, lihat kondisi rumah. Setelah itu, kita telepon pun dimatiin. Kita WA enggak dibalas. Kan dongkol itu Pak perasaan kita, marah. Perasaan marah itu Bapak Ibu salah satu gunting untuk memutus rezeki kita kepada Allah. Orang yang temperamen, orang yang marahan itu rezekinya gak gampang. Coba lihat, tentara sama artis siapa banyak rezekinya Pak? Mohon maaf ini yang purnawirawan, mohon maaf. Siapa banyak rezekinya artis dengan purnawirawan? Artis. Artis itu Pak happy bawaannya, ngibur orang, entertain. Tentara bawaannya marah-marah. Itu Pak perasaan di bawah alam sadar kita. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau mudah rezekinya, berkelimpahan, berkah rezekinya, perasaannya apa? Senang, bahagia, senyum. Nah itu perasaannya yang harus seperti itu Pak. Sama pada saat kita jualan dongkol perasaan kita. Marah, ada orang nanya-nanya aja beli enggak. Itu jangan harap rezeki kita mudah Bapak Ibu. Justru saat kita selalu diliputi oleh perasaan syukur, merasa berkelimpahan, itu akan menarik keberlimpahan yang lain janji Allah itu Bapak Ibu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jangan heran pada saat rumah yang sudah lama kita jual itu tiba-tiba laku, telepon ketiga keempat yang nanya masih dijual nggak, rumahnya akan datang. Kenapa? Pada saat itu perasaan kita itu senang, syukur, alhamdulillah rumahnya akhirnya kejual juga. Di saat itulah baru datang telepon yang kedua, Pak ini betul ini ada teman saya baru pindah kantor ke Banda Aceh, mau cari rumah Bapak itu sudah mau dibeli, gimana? Bahkan Bapak jual kemarin 1,5, dia mau beli 1,8. Belakangan Pak datangnya. Itu ya syukur itu Pak. Jadi ketika syukur itu ya ada dalam jiwa kita, dia akan menarik keberlimpahan yang lain janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Begitu juga ketika kita dalam keadaan kepepet, terjepit, kita berdoa kepada Allah, kita no option, tidak ada pilihan lain, tidak ada satupun yang bisa membantu kita pada saat itu
di situ juga Allah akan mengabulkan doa kita. Pasti itu Pak. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami satu episode hidup yang model seperti itu. Sama kayak tadi, setelah kejual datang penelpon kedua ketiga. Saya 2017 2020, sebelum naik mobil warna hitam itu, mobil saya kan warna putih Pak. Jualnya itu 2 bulan nggak laku-laku. Tapi setelah kejual, yang nanya 5 orang. Ini Ustaz masih jual nggak mobilnya? Ini ada orang butuh kali mobil. Kemarin kemana? Ya tadi Pak, karena kita jualnya sambil perasaan marah, nggak laku-laku, merasa di prank. Padahal nikmati saja proses itu. Dengan itulah Allah akan mendatangkan pembeli yang mau membeli barang yang kita jual. Ya begitu juga pada saat kita kepepet, jangan ingat orang lain, jangan ingat atasan kita, jangan ingat orang tua kita, jangan ingat sahabat atau anak buah kita yang membantu. Ingat aja Allah, pasti itu datang bantuan Pak. Saya sering cerita mungkin dalam beberapa pengajian di tempat yang lain. Pernah satu kali Bapak Ibu, saya pergi ke Luk Semawe, ada undangan ceramah. Ya, dalam perjalanan Bapak Ibu saya baru tahu, pakai celana baru, dompet saya di celana kemarin yang saya pakai tergantung di belakang pintu rumah saya. Sekitar tahun 2017 atau 2016. Waktu itu belum ada mobil banking Pak. Jadi yang bawa itu cuma HP, dompet tinggal. Kapan sadarnya dompet tinggal? Setelah kenyang, makan mie, makan martabak di Cekgu itu. Selama habis kenyang mau bayar nggak ada dompet Pak. Ya Allah, yang mau ke Luk Semawe nggak ada spesial duit pun. Alhamdulillahnya bensin mobil itu full tank. Ya, alhamdulillahnya itu. Ya Allah, bagaimana ini? Mau bayar udah nggak ada uang Pak. Satu pun nggak ada yang kenal saya di situ. Saya cari ini ada yang kenal nggak tempat kita utang dulu? Nggak ada ternyata Pak. Saya sudah siap kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuknya apa? Saya nawar untuk cuci piring di situ. Tapi juga mikir saya, seandainya itu yang jadi pilihan, nanti tiba-tiba datang jamaah saya dari Banda Aceh, kan nggak enak lihatnya. Ustaz ngapain cuci piring di sini? Ya Allah, kasih saya opsi yang lebih baik. Berdoa saya Pak di situ. Khusyuk sekali doa saya itu. Khusyuk sekali doa, ya Allah, bantu saya ya Allah. Tiba-tiba itu saya ingat hari raya Idul Adha menjelang ya. Besoknya Idul Adha Pak. Saya berangkat, jadi suasananya mau hari raya karena saya khutbah Idul Adha di Masjid Al-Muntaha Kompleks PIN gitu ya. Sudah 15 menit saya doa seperti itu, tiba-tiba datang itu mantan kepala Bapeda itu Pak Azhari. Waktu itu beliau kepala Bapeda sama keluarganya. Beliau kan orang Luk Semawe Pak aslinya, mau berlebaran di Luk Semawe sama keluarga. Lihat saya duduk sendiri, beliau merapat Pak dengan anak istrinya. Kebetulan semua keluarga, ibu beliau, istri anak-anak beliau saya kenal juga semua itu ya. Duduk karena saya sendiri, semua duduk di situ ya. Homja Pak Ustaz, Luk Semawe, khutbah di Pima, duduk ngobrol akrab. Beliau juga pesan makanan ya. Beliau 5 Pak semua keluarga, 6 dengan supir duduk terpisah, beda meja dengan kita ya. Sudah ngobrol barang 10-15 menit, saya bilang Pak, dun katri ini nyobu pi kali, mie kali, kopi kali. Saya minta izin dulu Pak, sambil bangun saya kaca pegang dompet. Kan nggak mungkin saya bilang aku, waduh malu kali lah harga diri saya. Belakangan ini baru tahu Pak Azhari. Setelah beliau pensiun saya cerita sama beliau, Pak masih ingat nggak ketemu dengan saya cewek itu, saya nggak ada duit Pak. Waktu saya mau bayar dia bilang, oh jangan Pak Ustaz, ini biar saya yang selesaikan. Dalam hati, alhamdulillah ya Allah. Tapi mulut nggak boleh ngaku di situ Pak, hilang. Alhamdulillah ya.
bantuan akan datang dari Allah dalam keadaan kepepet, terjepit seperti itu Bapak Ibu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Ya, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat ya kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.